Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Mas wabarakatuh. Ilyas. Selamat pagi Mbak Nelly. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Mbak. Alhamdulillah ya baik. Untuk sebelum bahas sesi konseling ini, apa Mas Ilyas sudah siap? Alhamdulillah siap. Silakan Mas Ilyas untuk memposisikan diri Anda yang senyaman mungkin supaya bisa mendukung pada proses konseling nanti. Ya sudah Mbak Nelly. Kalau sudah siap, saya mohon izin untuk merekam dan mencatat beberapa perkataan atau pembahasan yang disampaikan Mas Ilyas nanti apa diperbolehkan? Maaf Mbak, suaranya putus-putus, bisa diulangi? Sebelum memulai proses konseling, izinkan saya untuk merekam dan mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Ilyas nanti. Apa diperbolehkan? Oh, boleh sekali Mbak, boleh sekali. Baik. Bagaimana keadaan saat ini? Apa kesibukan Mas Ilyas pada saat seperti ini, masa pandemi ini? Ya, saya seperti yang lain sih, kuliah online gitu. Kuliah online. Apa pada saat kuliah online itu ada beberapa permasalahan atau keadaan yang Mas Ilyas alami? Ada sih Mbak. Saya itu pengen bisa semua mata kuliah gitu loh. Pengen bisa semua mata kuliah. Saya ini belajar mati-matian, segala cara saya tempuh buat dapat nilai yang bagus. Dan kalau saya ngerasa nggak bisa ngerjain itu, saya ngerasa bodoh banget dan pengen menyelesaikannya dengan cara apapun. Usaha mati-matian dengan cara apapun itu yang seperti apa ya Mas Ilyas? Bisa disampaikan kepada saya? Seperti mencontek atau kayak minta bantuan ke senior saat ujian gitu, Mbak. Jadi soalnya saya fotoin ke senior untuk membantu jawab. Dengan maksud apa ya supaya yang seperti itu? Ya untuk nilainya biar bagus, Mbak. Semisal kalau Mas Ilyas tidak mendapatkan nilai yang bagus, apa yang Mas Ilyas rasakan? Wah, saya stres sekali, Mbak, kalau nggak bisa nilai bagus. Apalagi tahu nilai saya kalah gitu, saya langsung kepikiran banget. Mas Ilyas merasa stres jika mendapatkan nilai yang jelek kan? Dan itu Iya. yang Mas Ilyas pikirkan itu yang bagaimana? Apa Mas Ilyas merasakan hal-hal yang kurang dari Mas Ilyas itu tolong disampaikan seperti apa? Ya, saya ini pengen berusaha jadi anak yang bisa segala hal dalam semua mata kuliah dan selalu menuntut diri saya agar seperti itu. Terus saya ini juga ingin mengejar nilai dengan cara apapun. Terus saya juga stres apabila ada ujian dadakan atau tugas yang belum kelar. Karena saya belum belajar, jadi saya menempuh segala cara. Terus saya juga merasa bodoh jika nggak bisa menyelesaikan sesuatu. Oh, jadi seperti itu ya. Itu ada beberapa pikiran negatif yang terjadi pada diri Mas Ilyas. Seperti saya merasa bodoh, terus saya menuntut diri saya untuk melakukan hal-hal yang harus saya lakukan. Nah, itu benar juga bisa membuat Mas Ilyas dalam keadaan stres, cemas, tidak mendapatkan apa yang Mas Ilyas dapatkan. Mas Ilyas sudah paham atas pikiran negatifnya Mas Ilyas? Saya paham itu sangat negatif, tapi saya terus lakukan. Oh, seperti itu. Nah, kalau misal saya tawarkan sebuah teknik dalam sesi konseling ini, apa Mas Ilyas mau untuk melakukan teknik tersebut supaya hal-hal negatif
tidak Mas Ilyas lakukan? Boleh sih, boleh. Oke. Terus saya akan menawarkan sebuah teknik yang namanya talk stopping. Ini itu sebuah teknik pemberhentian atau pemblokiran terhadap pikiran negatif supaya tidak muncul kembali pada diri Mas Ilyas. Nanti itu teknik ini dilakukan dengan cara berkata dengan keras, berkata berhenti atau stop ketika Mas Ilyas memikirkan pikiran negatif tersebut. Apa Mas Ilyas paham? Paham, Mbak. Coba Jadi Mas Ilyas, ya. tiap saya seperti tadi menjelaskan tentang pikiran-pikiran negatif saya langsung bilang stop gitu. Ya, untuk kedepannya nanti silakan Mas Ilyas berkata pikiran-pikiran negatifnya nanti untuk pemberhentiannya atau saat bilangan stop itu nanti akan saya lakukan pertama kali supaya Mas Ilyas nanti paham untuk latihan dengan sendiri. Oke, saya mulai itu ya, Pak. Mengungkapkan ya, Mbak. Mengungkapkan, ya, coba diungkapkan. Saya berusaha jadi anak yang bisa dalam segala hal dan menuntut diri saya agar tercapai hal tersebut. Saya mengejar nilai dengan cara apapun. Saya stres apabila ada ujian dadakan atau tugas yang belum selesai karena belum belajar. Merasa bodoh jika Stop, gak bisa menyelesaikan sesuatu. stop. Nah itu, Seperti merasa itu, bodoh Pak. jika tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Dan itu suatu hal yang negatif yang Mas Ilyas harus pikirkan. Nanti ketika Mas Ilyas memikirkan hal tersebut, seperti saya merasa bodoh saat saya tidak bisa melakukan sesuatu itu langsung setelah itu Mas Ilyas langsung melakukan stop dengan berteriak supaya apa? Supaya nanti Mas Ilyas itu bisa paham tidak akan memikirkan hal tersebut lagi. Kalau bisa Mas Ilyas, Bisa, Pak, bisa. coba dilakukan lagi untuk saat ini. Saya berusaha jadi anak yang bisa dalam segala hal dan selalu menuntut diri saya. Saya selalu mengejar nilai dengan cara apapun. Saya stres apabila ada ujian dadakan atau tugas yang belum selesai karena belum belajar. Saya merasa bodoh jika tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Stop. Gitu, Mas. Maaf ya, sesi konseling secara dari ini membuat ada beberapa gangguan ya. Mohon maaf ya Mas Ilyas. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Bisa Ini saya ulangi apa gimana? Saya ulangi ya. ya bisa lagi kalau Ya. yang saya beritahu tadi. Saya berusaha jadi anak yang ingin bisa dalam segala hal dan selalu menuntut diri saya. Saya ingin mengejar nilai dengan cara apapun. Saya stres apabila ada ujian dadakan atau tugas yang belum selesai karena belum belajar. Saya merasa bodoh jika tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Stop. Nah, Gitu, Mbak. itu ya benar dengan begitu. Jadi benar saya Mas Ilyas sudah memikirkan hal-hal negatif terus Mas Ilyas berkata stop. Nah, sekarang setelah kita memblokir pikiran negatif tersebut, coba Mas Ilyas coba mengatakan sesuatu yang positif pada Mas Ilyas. Self talk. Jadi hal-hal yang lebih positif untuk menenangkan diri Mas Ilyas setelah melakukan introspeksi terhadap pikiran negatif tersebut. Apa yang Mas Ilyas rasakan? Hal-hal yang positif. Hal yang positif sebenarnya saya bisa melakukan semuanya tidak harus dengan cara-cara yang tidak benar. Ya mungkin meskipun nilainya nggak seberapa, tapi
Mungkin ketenangan hati ya, ketenangan hati karena saya yang mengerjakan dengan jujur. Nah, benar sekali. Seperti itulah. Jadi, dalam teknik ini tuh, setelah kita melakukan intrusi terhadap pikiran negatif, langsung kan intrusi dengan kata berhenti, berteriak berhenti. Terus setelah itu diikuti dengan penenangan diri, yaitu berupa self-talk. Terus tadi apa yang masih katakan tentang tidak harus melakukan hal-hal yang untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dan itu untuk menenangkan diri Mas Ilyas. Coba Mas Ilyas lakukan sekali. Mengulangi seperti tadi. Ya, serangkai tadi. Saya berusaha jadi anak yang ingin bisa dalam segala hal dan selalu menuntut diri saya. Saya mengejar nilai dengan cara apapun. Saya stres apabila ada ujian yang dadakan atau tugas yang belum kelar karena belum belajar. Saya merasa bodoh jika tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu. Stop. Saya bisa menyelesaikan segala sesuatu tanpa memikirkan cara-cara yang tidak benar karena seberapapun nilainya yang penting ketenangan hati saya. Nah, benar sekali seperti itu. Terus, semisal nanti dalam keadaan yang tidak sendiri atau di tempat keramaian, nanti Mas Ilyas bisa mengatakan tersebut di dalam hati. Apa dipahami Mas Ilyas? Bisa, Mbak. Semisal Mas Ilyas tidak bisa mengatakan tersebut, nanti Mas Ilyas bisa menggunakan sebuah karet gelang. Nanti semisal Mas Ilyas memikirkan hal negatif lagi, Mas Ilyas bisa mendapatkan karet gelangnya Mas Ilyas ke kulit Mas Ilyas. Jadi itu sebagai bentuk lain atau variasi lain dalam melakukan intrusi terhadap pikiran negatifnya Mas Ilyas. Apakah dipahami Mas Ilyas? Ya, siap, Mbak. Bisa, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terus, bagaimana sih keadaan Mas Ilyas setelah melakukan latihan tersebut? Ya, saya lumayan tenang sih karena gimana ya, saya ngerasa bersalah aja sama pikiran-pikiran yang dulu. Dan sekarang udah tahu caranya bagaimana cara mengatasi. Ya, alhamdulillah ya. Jadi, teknik ini tuh bisa merubah pikiran Mas Ilyas ke arah yang positif dan Mas Ilyas dengan rutin melakukan latihan tersebut. Jadi setiap yang saya katakan tadi, selain menggunakan interupsi berhenti, Mas Ilyas bisa menggunakan karet gelang untuk dicobakan pada kulit Mas Ilyas atau dengan mencubit Mas Ilyas. Nah, untuk mengakhiri sesi counseling pada saat ini, saya harap latihan sendiri untuk Mas Ilyas itu tadi misal ada kata-kata negatif muncul lagi, Mas Ilyas bisa melakukan hal tersebut atau melakukan teknik ini untuk mengatasi pikiran negatif akan muncul kembali. Bisa ya Mas Ilyas? Bisa, Pak, bisa. Nah, untuk sebagai evaluasi nanti pada pertemuan selanjutnya supaya saya bisa paham sampai mana nanti Mas Ilyas bisa mengontrol diri atau menghilangkan pikiran negatifnya Mas Ilyas. Seperti itu. Oh iya, siap. Ya, semangat ya untuk berusaha menjadi diri yang baik dan memperbaiki diri supaya Mas Ilyas jadi lebih tenang dan fokus akan tujuannya Mas Ilyas. Semangat ya. Ya, Mas. Terima kasih, Mbak. Ya, sekian ya untuk sesi pada hari ini. Dan semoga Mas Ilyas bisa melaksanakan tugas yang saya berikan. Sekian Mas Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.